Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai rangka konseptual dan penyusunan hipotesis. Sumbernya dari Uma Sekarang dan Roger Bogi. Anggota dari kelompok 3 yang pertama saya Salsa Hanifatul Fatimah, NPM 0023, dan Putri Oktavia Gusmiranda, NPM 0036. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangka konseptual. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyajian. Next. Pengertian rangka konseptual. Rangka konseptual itu yaitu susunan dari suatu struktur yang logis untuk dimasukkan dan menjelaskan suatu variabel penelitian dan dikembangkan berdasarkan kajian teori sesuai yang diteliti. Kerangka konseptual ini dibangun berdasarkan teori yang sudah ada maupun dokumen penelitian terdahulu sehingga terintegrasi sebagai suatu kesatuan. Di sini terdapat 3 aktivitas dalam proses pengembangan model konseptualisasi. Yang pertama ada identifikasi variabel dan konstruk. Variabel atau konsep itu sebuah kesesuaian tema yang menjelaskan tentang sebuah fenomena yang diukur dengan menggunakan skala pengukuran tertentu. Jenis variabel ini berdasarkan bisa atau tidaknya diukur secara langsung atau dapat dibagi ke dalam overset atau observed variable. Konstruk atau latent variable ini pada dasarnya adalah suatu konsep yang abstrak yang tidak bisa diukur secara langsung melainkan membutuhkan observed manifest variabel untuk mengukurnya. Yang kedua ada menentukan hipotesis dan hubungan. Dengan menentukan hipotesis dan hubungan ini setelah mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, selanjutnya peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan menggunakan metodologi deduktif. Proses deduktif ini ada teori, hipotesis, data collection, findings, hipotesis confirmed or rejected, revision of theory. Hipotesis ini terkait dengan berbagai macam hubungan antara variabel yang diteliti yang diantaranya pertama mempengaruhi langsung, kedua pengaruh tidak langsung, ketiga pengaruh moderasi, yang keempat hubungan korelasi, yang ketiga ada menyiapkan diagram. Dalam menyiapkan diagram ini dapat mengenal 2 jenis model yang dianalisis secara bersama, yaitu struktural model dan measurement model. Model struktural ini model yang menggambarkan hubungan antara konstruk dan indikator. Next. Selanjutnya ada kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis
ini adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori Ya. Selanjutnya ada kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Kayak kerangka teoritis ini menunjukkan keyakinan pada bagaimana fenomena tertentu ini saling terkait satu sama lain dan penjelasan tentang mengapa yakin bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain, baik itu model atau teori yang mengalir secara logis dari catatan penelitian sebelumnya dalam bidang masalah. Dalam proses membuat kerangka teoritis ini ada yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori. Yang ketiga, ada menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model. Dari kerangka teoritis ini bisa disusun hipotesis yang dapat diuji untuk mengetahui apakah teori yang dirumuskan ini valid atau tidak. Dengan hubungannya yang dihipotesiskan tersebut kemudian dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat. Sehingga seluruh penelitian ini bergantung pada dasar kerangka teoritis. Next. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini merupakan apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai itu bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Di sini contoh variabel ini ada unit produksi, absensi, dan motivasi. Ada beberapa jenis ketiga variabel moderat, keempat variabel perantara. Variabel terikat ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Tujuan peneliti dengan menggunakan variabel terikat ini untuk memahami dan mendeskripsikan variabel terikat atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Yang kedua ada variabel bebas, itu variabel yang mempengaruhi variabel terikat entah itu positif atau negatif. Yaitu jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga akan hadir dengan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat. Selanjutnya ada variabel moderat. Variabel moderat ini merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Yang dimaksud itu kehadiran variabel ketiga untuk mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya ada variabel perantara. Variabel perantara ini variabel yang muncul saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat.
Dan saat pengaruh variabel bebas ini terasa pada variabel terikat, dengan demikian terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel perantara. Variabel perantara ini muncul sebagai fungsi variabel bebas yang berpengaruh dalam situasi apapun. Next. Di sini ada penyajian kerangka konseptual. Di sini penjelasannya itu ada produk sebagai X1, harga sebagai X2, lokasi sebagai X3, promosi sebagai X4. Selanjutnya ada keputusan pembelian itu sebagai Y. Ini di hubungan antar variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis HO itu produk X1 ini tidak terdapat pengaruh antara produk, harga, lokasi, dan promosi. Lalu secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu H2 itu harga atau X2 ini terdapat pengaruh antara produk secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu H2 ini terdapat pengaruh antara harga secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu H3 terdapat pengaruh antara lokasi secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu H4 ini terdapat pengaruh antara promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. H5 ini hubungan ke promosi ke keputusan pembelian, terdapat pengaruh antara produk, harga, lokasi, dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan hipotesis. Di sini pengembangan hipotesis ini menjelaskan mengenai pengertian dan jenis hipotesis. Di sini ada pengertian hipotesis. Hipotesis bisa didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji yang memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual yang seringkali berhubungan dengan sifatnya. Dalam hipotesis ini terdapat pernyataan jika maka. Hipotesis dapat disusun sebagai proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika maka atau if then statement. Kedua format tersebut bisa dilihat dari contoh karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Sedangkan jika karyawan sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Di sini terdapat pernyataan maka dan jika. Lalu yang kedua terdapat hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional adalah hubungan antara dua variabel atau yang membandingkan dua kelompok yang digunakan. Istilah dari hipotesis direksional ini seperti ada positif dan negatif.
Lalu ada hipotesis non-direksional, adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dan hubungan perbedaan tersebut. Contoh dari hipotesis direksional ini, semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Lalu ada wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Lalu untuk contoh dari hipotesis non-direksional, yaitu terdapat hubungan antara usia dan kepuasan kerja. Lalu terdapat perbedaan antara nilai etika kerja karyawan Amerika dan Asia. Lalu yang selanjutnya ada format hipotesis. Format hipotesis 0 dilambangkan dengan H0. Hipotesis 0 merupakan hipotesis yang menyatakan suatu antar variabel yang didefinisi atau hipotesis 0 adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna memenuhi hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HA. Di hipotesis 0 ini tidak ada hubungan atau perbedaan signifikan antar variabel yang diteliti. Contohnya itu tidak ada perbedaan signifikan antara persepsi akuntansi dan mahasiswa terhadap etika bisnis. Di sini tuh H0 atau hipotesis 0 dibagi dengan mu A. Mu itu adalah mean, A-nya itu akuntan, sama dengan mu M, yaitu man-nya dari mahasiswa. Atau H0 dibagi dengan mu A minus mu M sama dengan 0. Lalu yang kedua ada format hipotesis alternatif atau HA. Format hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0 yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan signifikan antar variabel yang diteliti. Dalam contoh dari hipotesis alternatif ini, ada perbedaan motivasi kerja yang signifikan antara pekerja pada perusahaan asing dengan perusahaan nasional. Dalam hipotesis alternatif ini, dilambangkan dengan HA dibagi dengan mu A tidak sama dengan mu N. Mu A ini adalah pekerja pada perusahaan asing, sedangkan mu N ini adalah perusahaan nasional. Atau dirumuskan dengan HA dibagi dengan mu A dikurangi dengan mu N sama dengan tidak sama dengan 0. Jadi ada perbedaan dari hipotesis hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0 ini pernyataan menjadi dasar pembanding, sedangkan hipotesis alternatif pernyataan menjadi alternatif atau H0. Lalu dalam hipotesis 0 secara sistematik ditulis dalam bentuk persamaan sama dengan, seperti pada contoh dirumuskan yaitu menggunakan sama dengan. Lalu untuk hipotesis alternatif ditulis dalam bentuk tidak sama dengan, atau lebih, atau juga bisa kurang. Lalu yang selanjutnya, hipotesis 0 ini menyatakan tidak ada perbedaan hubungan dan pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan ada perbedaan hubungan dan pengaruh. Lalu yang selanjutnya terdapat jenis rumusan hipotesis. Jenis rumusan hipotesis terdapat 3, yaitu ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif atau perbedaan, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif ini adalah hipotesis yang menggambarkan spesifik ciri-ciri suatu nilai variabel manditi, atau tidak ada perbandingan atau hubungan. Sedangkan hipotesis komparatif atau perbedaan yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dengan membuat perbandingan dalam satu variabel atau lebih.
pada sampel yang berbeda. Sedangkan, untuk hipotesis asosiatif ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk contoh dari hipotesis deskriptif ini ada rumusannya, contohnya, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga pemerintahan. Untuk merumuskan hipotesisnya itu, gaya kepemimpinan di lembaga kepemerintahan telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Lalu ada contoh dari hipotesis komparatif atau perbedaan, yaitu ada rumusan masalah, adakah perbedaan persepsi antara mahasiswa lulusan SMU dengan mahasiswa lulusan SPK terhadap penampilan dosen akuntansi di kelas. Untuk pernyataan yang dirumuskan hipotesis ini, yaitu ada perbedaan persepsi antara mahasiswa lulus SMU dengan mahasiswa lulusan SPK terhadap penampilan dosen akuntansi di kelas. Lalu untuk hipotesis asosiatif, contohnya itu bagaimanakah hubungan antara inteligensi dengan prestasi belajar. Untuk merumuskan hipotesisnya itu dengan ada hubungan antara inteligensi dengan prestasi belajar. Jadi di sini ada hubungannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.